Dahulukan bukti di atas prasangka orang. Orang baik. Kronik Tasgir nama Rumel atas kasus Tasgir nama Ubaidillah oleh Sini Anil Poesya. Tulisan ini baru saja diluncurkan 6 jam yang lalu. Hari Jumat ya, dini hari mungkin. Atau pagi-pagi, Jumat pagi. Baru saja saya membaca lintasan status Facebook Rumel Abbas yang ditulisnya 1 jam lalu. Status tersebut berjudul Jumat, yang dilengkapi dengan lampiran 3 buah foto Habib Lutfi sedang memasang versi cetak calon buku komersil menakar kesohihan pembatalan Ba'alwi, karya Rumel Abbas. Menurut saya status tersebut mengandung sesuatu yang sangat menarik untuk dilahirkan. Dan di sini saya ingin coba menjadi seorang bidan atasnya agar bayi tersebut bisa benar-benar dilahirkan dan tidak gugur. Akan tetapi, ada baiknya jika saya coba hadirkan terlebih dahulu status yang saya maksud itu agar bisa langsung coba dibaca bersama berikut. Ini juga teman-teman bisa akses langsung di Facebooknya Om Rumel ya. Kita langsung ke komentarnya Om Sinil Puesa saja biar tidak terlalu panjang karena ini tulisannya terlalu panjang ya. Atau kita baca dari tulisannya Rumel dulu. Oke lah. Mana tadi tuh? Di sebuah Jumat Kliwon, aku dihubungi Mas Fikri Rumi yang ini status Gus Rumelnya ya, yang sedang di Pekalongan sambil melampirkan 3 macam foto yang mendebarkan, yaitu foto Sayyidina Lutfi bin Yahya memegang naskah pertama yang saya terbitkan di arsip dan traktor yang berjudul Menakar Kesohihan Pembatalan Ba'alwi. Betapa tidak, saya ketar-ketir jika beliau mendapati banyak kekeliruan di 50-an halaman naskah itu guys. Jika ada kekeliruan, tolong minta arahan ke Abah Lutfi mas. Biar saya koreksi langsung. Responku ke Mas Fikri dengan jantung yang jedak-jeduk penuh was-was. Naskah itu memang masih jauh untuk dari kata sempurna. Beberapa nomenklatur yang saya tidak sesuai nomenklatur yang saya pakai ya, tidak sesuai pakem kesejarahan historis. Saya masih menuruti persepsi publik saja. Dan akan saya perbaiki dalam buku komersil jika semuanya sudah rampung. Mas Fikri adalah orang yang sama yang mengirimi saya video bersama Sayyidina mungkin ya Sayyidina Umar Mutahar, mertua Sidi Habib Ali Bakir Asakov. Jadinya iso ngopi kapan iki Bib, yang berkelakar ganti nama ya Rumel, jangan Rumel tapi Ramlun biar mata orang-orang kelilipan. Padahal Ramli di dalam nama saya itu asalnya dari Ram Allah atau Ramallah, sebuah wilayah di Palestina yang jadi nisbat untuk Imam Syihabuddin Al-Romli dan Imam Syamsuddin Ar-Romli, bukan berasal dari Ramlun yang berarti pasir. Dan persepsi ini juga menimpa banyak orang, termasuk almarhum Kiai Nasihun sewaktu mengajar Alfiyah bab Tasgir tiba-tiba menunjuk nama saya sebagai contoh. Contoh Tasgir itu namamu dari Ramlun menjadi Rumail. Dan itulah alasan saya memakai pena Rumail untuk seluruh tulisan saya, untuk tulisan yang saya jual di media massa, koran, tabloid, dan portal apapun. Menghormati guru Alfiyah saya yang tanpa beliau saya tidak akan ke futuh pintu Nahu Sorof insyaallah. Insyaallah naskah kedua sebagai serial untuk tema apakah Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakron benar-benar tokoh pertama yang mempopulerkan Ba'ali sebagai sada akan segera terbit. Tentu Anda bisa menikmatinya secara gratis di arsip dan traktor atau Allahu baqa'ahum. Adapun komentar saya, ini komentar Om Sini ya. Menurut saya status di atas memang sangat menarik jika dikaitkan dengan persoalan yang sejauh ini diperdebatkan umat Islam Indonesia 2 tahun ke belakang. Alasannya pertama, karena status tersebut dibuat oleh seorang yang kita sama-sama tahu mungkin paling argumentatif sejauh ini dalam membela keabsahan nasab Ba'alwi. Dan kedua, karena dalam status tersebut Rumel Abbas menyinggung 2 hal yang sebenarnya kerap dijadikan dalil oleh kalangan pendukung ketersambungan nasab para Habaib Ba'alwi. Namun, ia menghadirkannya justru dengan nada yang tidak seperti itu, netral dan mengisahkan peristiwa secara apa adanya saja.
Soal tasghir, satu, dari status Rumel Abbas berjudul Jumat, kita menjadi tahu bahwa nama Rumel bukanlah merupakan nama sebenarnya, melainkan sebuah tasghir dari Romli. Tentu, bagi sebagian kita yang mengikuti perdebatan nasabah alwi, sudah sedemikian lama, pastilah sudah tahu soal nama ini. Meski belum tahu bagaimana kronik sejarahnya sebagaimana dihadirkan melalui status di atas, sehingga kita semua bisa benar-benar mendapatkan penerangan terkait konteks dari sebuah tasghir, dari sebuah nama mengapa harus terjadi. Dalam situasi yang seperti apa, dan terpenting yang dihadirkan oleh data sejarah yang jika boleh dikatakan levelnya A1 atau bahkan di atasnya karena langsung dihadapkan oleh pemilik tasghir itu sendiri. Dalam kasus debat Ba'alwi, kita tahu dalil tasghir adalah salah satu dalil yang dimajukan oleh para pembela ketersambungan nasab Ba'alwi, Ubaidillah itu ya, untuk memvalidasi nama Ubaidillah terhadap nama Abdullah itu benar. Namun, berbeda dengan kasus nama Rumail yang pada hari ini kita mendapatkan titik terangnya. Dalam kasus nama Ubaidillah begitu gelap gulita. Oh, di sini intinya. Sebab argumen tasghir didatangkan ke belakangan. Di zaman ini, ketika perdebatan sudah terlanjur terjadi, kita tidak tahu apakah sebenarnya tasghir itu sebenarnya ada atau tidak. Tentu kita butuh data yang kuat dan meyakinkan untuk kasus ini. Sebagaimana kuatnya data yang kita dapatkan tentang tasghir nama Rumail. Tidak bisa kita berdiri di atas sebuah asumsi atau prasangka baik belaka yang bisa sangat menyesatkan. Nah, jadi kalau Rumail itu tasghirnya jelas karena Rumail sendiri yang menceritakan. Tapi nama Ubaidillah, apakah Ubaidillah itu sungguh-sungguh tasghir dari Abdullah yang diceritakan Al-Janadiyah di abad ke-7? Ini kata sini gelap atau kita memang gelap ya. Kita belum pernah menerima informasi bahwa Ubaidillah itu tasghir. Setauku sependek pengetahuanku, nama Ubaidillah itu baru dipopulerkan oleh Ali Asakron litawadu'ihi ya, karena ketawaduan Ubaidillah kepada nama Abdullah. Diceritakan dalam As-Suluk apa? Yang ini bukan As-Suluk Maljanadi, apa sih namanya? Al-Burqatul Musiqatul Burqalah. Itu jelaskan bahwa nama Abdullah ini orangnya soleh, banyak ibadah, banyaklah pujian-pujian di sana. Kemudian dengan alasan tawadu namanya berubah menjadi Ubaidillah, hamba kecil Allah. Prasangka orang baik atau prasangka baik tidak bisa dijadikan dalil. Ya, prasangka baik belaka bisa sangat menyesatkan. Atau dengan kata lain, dalam konteks logika debat, prasangka orang baik tidak bisa dijadikan dalil. Alasannya, yang dibutuhkan di dalam debat adalah hadirnya bukti untuk menentukan kebenaran dan bukan prasangka. Meskipun prasangka itu dibuat oleh orang baik atau oleh orang yang sangat kita hormati atau muliakan. Hal tersebut bisa kita ambil contoh dalam kasus tasghir nama Rumail yang mana ada dua orang baik, bahkan guru yang begitu dihormati oleh Rumail Abbas sendiri ternyata tergelincir pada kerak kebenaran atau ketak kebenaran penyebutan nama hanya karena hanya bermodel pada prasangka baik, bahwa nama Rumail diprasangkakan berasal dari nama Romli atau Ramlun, bukan dari Romli Ramallah. Jadi begini. Ini om sini ya secara tidak langsung menyindir Gus Rumail Abbas ya tentang nama tasghir nama Ubaidillah. Itu sebenarnya di judul udah kita bisa pahami ya tentang isi tulisan ini. Jadi prasangka itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa Ubaidillah ini adalah Abdullah hanya karena yang mengucapkan itu adalah orang soleh atau ulama yang dimuliakan sekalipun. Kenapa? Karena dalam kasus Rumail ini dianalogikannya oleh Om Sini ya. Kasus Gus Rumail itu yang diprasangkakan oleh gurunya dan ternyata salah. Saya kan ada tulisan Gus Rumail itu sempat memberikan klarifikasi. Ini langsung diulti oleh Om Sini ya. Keren caranya Om Sini ini. Menarik. Saya baru baca ini, belum saya baca. Saya langsung baca sendiri, langsung saya rekam ini. Hal tersebut sekali lagi menjadi sebuah bukti bahwa prasangka orang baik tidak bisa dijadikan dalil dan bisa menyesatkan. Terlebih, jika itu kemudian bergulir sedemikian rupa dan dianggap oleh banyak orang sebagai kebenaran yang pasti, meskipun tanpa bukti sama sekali.
Yang demikian dalam kasus nama Rumail juga juga sama bisa dijadikan ibroh, karena di situ dinyatakan pula bahwa memang prasangka yang salah terjadi bukan hanya pada 1-2 orang tetapi terlanjur banyak. Lantas pertanyaannya kembali, bagaimana dengan kasus tasghir nama Ubaidillah atas Abdullah? Sekali lagi, apakah kita memiliki bukti kuatnya, bukti validnya? Wah, ini Om Sini. Melihat kenyataan yang demikian, dalam kasus perdebatan tasghir nama Ubaidillah atas Abdullah, kronik tasghir nama Rumail, pada akhirnya adalah sebuah kisah anekdotis tersendiri yang mestinya bisa dijadikan sebagai pengingat bahkan penyadar terhadap para pembela yang kerap menggunakan prasangka sebagai dalil agar memikirkan mengganti ulang pijakannya dengan dalil yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini perlu digaris tebalkan agar kita bisa tetap berada dalam perbincangan yang masuk akal dan benar. 3. Prasangka lain. Soal prasangka lain. Terkait kasus prasangka yang dijadikan dalil, malangnya ternyata tidak terjadi hanya pada soal tasghir nama, tetapi juga pada kasus besarnya dalam perdebatan nasab ini. Masih banyak sekali di luar sana, khususnya para pembela ketersambungan nasab Habib Ba'alwi, yang menyandarkan argumennya kepada prasangka-prasangka orang baik yang muncul di masa lalu. Misalnya, dikatakan bahwa Kiai ABC tidak pernah membatalkan nasab Habib Ba'alwi, padahal jelas-jelas sejumlah nama kiai yang disebutkan mereka diam belum tentu sebab menyepakatinya melalui proses pembuktian, terlebih melalui prasangka-prasangka baik mereka. Tetapi melalui prasangka-prasangka baik mereka. Terlebih mereka hidup di zaman di mana metode pembuktian klaim tertentu tidak menjadi sedemikian kompleks dan ketat seperti di zaman kita ini. Sekali lagi, dalam debat kita memerlukan bukti dan bukan prasangka. Sebab pada dasarnya bukti bisa mengatakan sendiri akan kebenarannya, sedangkan prasangka justru menyediakan bagi dirinya jalan kesesatannya. Jumat 24 Mei 2024. Terima kasih Om Sini Alpuesa sudah mewarnai dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Salam cinta damai, mohon maaf kalau ada salah-salah baca, salah kata atau salah penyampaian dari saya. Mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam cinta damai sekali lagi. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.